Karena melihat lawan, kalau ada Baratsnya yang tahu di EXP, Belleric bisa ikut bermain di EXP karena sama-sama punya mobilitas yang setara. Iya. Dan sekarang kita lihat juga nih Om, para pasukan dari tim Geekfam. Mereka sudah menutup ke arah Lilia, mereka tahu Barats ini juga problem kalau menghadapi Lilia, jalannya berat, gak bisa masuk sembarangan, Purify. Kalau menurut gua, respect terhadap Moskov tadi sih nggak masalah. Moskov ya? Respect ya. Iya. Karena kita lihat Kensiski 7-0 bos. Betul. Ini kayak Ben Moskov cukup oke sebenarnya. Atau Melissa juga bisa sih. Melis gak sih? Melissa maksudnya kita masih belum lihat ada mid lane yang bisa ditutup nih. Tapi Minotaur, oke dia mau coba untuk ngasih space untuk Cloud-nya. Ya. Biarin aja. Biar Blessing Dot gak ke-interrupt. Yang penting gak ke distract ya. Iya, tapi lagi ya berarti 4 total roamer yang di ban Habis ya? habis. Dan menyisakan ya nggak terlalu banyak lah ya untuk yang bisa nge-counter setup. Karena sekarang yang dicari ketika berhadapan dengan Belleric adalah hero-hero yang bisa ngebales. Iya. Bukan tinggal diam. Atau ini waktunya main support Om. Matilda gitu. Mau main Matilda? Boleh sih. Atau ya udah main santai aja, high loss yang mau revitalize. Jadi kita adu aja nih ya. Adu aja, ya kan? Tebal-tebalan aja. Sudah ada Eudora kan? Ya. Oh, oke, agak beda dikit nih sekarang. Brody sedang di Shadow Peak. Ingat ya, seperti yang Ranger Mas bilang juga, kalau Brody di Iya. early game sudah ke pressure, biasanya sulit. Biasanya. Biasanya. Gak selalu, tapi biasanya. Ya tapi kita bakal menyaksikan terlebih dahulu. Apakah para pasukan dari tim Navi ini mereka akan coba melakukan setup yang berbeda. Karena udah pasti Lilianya kan sudah ditutup. Yep. Hero-hero dari Brody untuk menangkap Brody ini kan masih coba diperhitungkan. Yang sudah dipastikan adalah tidak adanya Kaja, tidak adanya Minotaur, tapi masih ada Chip. Chipnya juga udah di-ban. Chip, Kaja, Minotaur. Tapi bukan berarti nggak ada hero lain. Matilda sih paling ya. Matilda boleh kalau mereka mau main sama Barat, sama Brody, oke banget. Tapi kalau diambil, mengerikan juga sih. Wah, Valentina. Valen Esmeralda. Oh, Bellericnya ini. Flex. Pick untuk Navi, Esmeralda, EXP, Belleric masuk kembali ke roamer. Dan ada Valentina untuk mid lane mereka. Oke, berubah total ya bisa dibilang dibandingkan dengan game sebelumnya. Yap. Meskipun beberapa hero mirip, tapi sama halnya dengan Geek juga ini mereka masih bisa merubah total. Dengan opsi-opsi roamer yang udah dikit banget ya kalau ngeliat dari layar handphonenya. Ini Esmeralda tuh nutup Matilda tau. Ya, sekalian. Gak jadi, Matildanya nggak jadi bisa dipakai. Harusnya emang udah cocok banget. Apakah mungkin ada crowd control yang besar? Tapi kalau crowd control yang besar ini ada Valentina. Itu Shadow Ruby sih. Hah? Ruby. Shadow Picker Ruby sih. Ya, Bisa tapi dibalikin sama Valentina loh. nah Dan itu dia, good option banget. Ruby nggak sekeras itu. Ngambil Valentina, menjawab segalanya. Oke, I'm offended. setidaknya mereka coba kasih lagi ya. Hero yang bisa menutup ke Cloud ya. Yap. Oke. Lengkap sudah untuk draftingnya. Sekarang ini sedikit berbeda di mana team fight lebih ke bagian sebelah kiri. Tapi kita masih ngelihat map control untuk ke arah Geekfam dari draft DNA. Oke, draft ini memang list snowball, jadi mereka harus bisa menang, sedangkan sustain and team fight. Ini untuk Navi itu sendiri ya, dan ya bisa dibilang early snowball kalau ketahan di awal, ya kita tahu sendiri Efeknya ya? efeknya, resikonya itu seperti apa ya. Kayak mereka agak sulit nanti untuk bisa melihat mid game langsung lompat ke late game. Itu pun kalau ada late game nanti untuk snowballnya. Kalau gagal dapat di awal. Iya, iya. Dan ini jadi menarik sih karena Navi mereka kemarin mendapatkan kemenangan 2-0. Apakah ini akan menjadi 2-0 lagi? Atau Geek yang biasanya menangnya mendapatkan match 2-1, ini akan tetap di 2-1 juga. Oke, ingat kita akan menyaksikan match yang kedua di game yang kedua kali ini. Apakah Geekfam akan membawa ke game yang ketiga atau bahkan Navi akan mendapatkan kembali kemenangan 2-0 tanpa balas Soe Arena? Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Yap, selamat datang. Dan kita akan kembali lagi mulai dari nol ya. Waduh. Mulai dari gimana early yang bisa didapatkan oleh kedua belah sisi. Karena sekarang beda nih mid lane-nya juga. Yang satu akan menggunakan Valentina, yang satu akan menggunakan Eudora. Tapi pressure dari Andoryu akan tetap terasa. Wah, tapi ini Nazara lumayan diganggu ya kalau kita lihat. Karena Andoryu pun langsung mulai dari sebuah golem nih yang langsung diambil dengan dia tadi.
Iya, bakal coba diganggu dan bahkan Audi TC kali ini Flicker? yang sempat kita bahas tadi. Kalau dia pakai Ruby di early itu memang agak berat. Pertama defense-nya nggak sekuat itu. Yap. Dan di late game juga makin lebih lembek. Cuma heavy CC-nya atau initiate power-nya ya mantep gitu loh. Yap. Iya, dan kalau nggak salah buff terakhirnya lebih memperkuat dia dari segi damage kan? Ya, Dibandingkan dengan defensifnya Om. Naikin damage-nya, ngurangin lifesteal-nya ya. Jadi lifesteal dari Ruby akan jauh lebih deras kalau HP-nya itu sekarat. Iya. Untuk sekarang. Emblem tank untuk si Auditi sih. Nih, bersama dengan Pull Yourself Together juga yang dipakai. Iya, ingin membuat banyak momen juga pastinya. Tapi ya, Dodi dengan harapan juga bisa menangin ke arah laning. Karena tugas utama mereka sekarang, gimana caranya untuk menangin salah satu lane minimal. Terutama untuk ke arah gold lane supaya bisa join ke arah teamfight. Nah, ya. Karena ya secara lane-nya juga kalau kita lihat Zion nahannya ya. Dia nge-freeze lane-nya sehingga yang harus nyebrang dari area river nanti untuk masuk dan nge-expose positioning. Ya Kensitski. Mau nggak mau sih ya. Cuman sekarang untuk kontes di area tertentu yang pertama, ini chance-nya akan lebih besar untuk siapa Om? Karena sekarang Belriknya belum level 4 dong, nggak kayak tadi. Betul. Tapi ada M Offended yang bisa di-copy nih sebetulnya ya. Karena Valentina sudah level 4 kan. Dan lihat di sana Kars bersama dengan Afro menjadi badan. Vision terlihat jelas untuk Andoryu. Tapi Andoryu cukup ketakutan dengan adanya down run walking. Di-skip. Dan akhirnya di skip, ada baiknya. Karena mereka tidak cukup kuat dari segi frontlaner-nya untuk bisa menahan. Dan terlalu cepat memory. Di arah bottom lane, lihat Kenzie benar-benar dominasi laningnya Nevin. Ya, sesuai dengan teori dasarnya juga ya. Kalau misalnya dari Brown ini emang salah satu hero yang kuat banget di arah laning. Tapi tanpa adanya eliminasi itu nggak berarti terlalu banyak sih buat di awal. Benar, beda tadi waktu gignya di game pertama ya. Begitu mereka kalah mungkin purple buff mereka keambil. Yang ini kalau kita lihat ya masih sustain sebenarnya untuk Navi. Bahkan goalnya gak jauh beda. Which is Early Snowball yang belum jalan sebenarnya. Masih bisa lebih lah ekspektasi kita ya untuk early Betul. snowball-nya. Dan dari Navi juga yang bagusnya adalah mereka pun gak terlalu memaksakan ya ketika ngelihat potensialnya minim. Jadi mereka skip dan sekarang Oke, Mel Pendant langsung menuju ke arah seorang Afro. First blood di depan sana, instant kill. MS Burst yang gak ada hentinya. Dan bahkan para pasukan dari tim Geekfam di depan sana, mereka mencoba untuk menutup jalan dari seorang Zeon. Lihat, di zoning abis-abisan kali ini. Yep. Bahkan Zeon mencoba untuk bertahan dan ingat, stucknya kalau 4, Zeon kelar. ya rame ya. Acara di bagian bottom lane ini dengan 4 pemain. Tapi ya apa yang terjadi di bagian mid tadi adalah combo yang emang kita harapkan terjadi di game sebelumnya. Dan Betul. sekarang baru bisa dilakukan combo dari trio mid. Yap, ditarik ya. Langsung ada double jump juga yang dilakukan bersama dengan sebuah setruman nih ya. Dari Eudora tadi. Iya. Oh, ke late game mau nggak mau Navi kayak gini. Kalau Navi mau dapetin game ini dia harus bawa ke late game. Karena early pressure-nya dia nggak gagal, Nevin. Iya, dan mereka spesialis late game sih kalau ngeliat dari hari kemarin ya. Kayaknya sabar juga sih ya. Sabar Ini banget Kayaknya kalau bicara soal early game death-nya paling dikit kayak Navi deh sekarang. early-nya ya. Early-nya bener-bener kayak mereka ya udahlah. Legowo aja hilang turtle 1 gak apa-apa gitu. Hilang turtle 2 nggak apa-apa. Turtle 2 gak apa-apa juga. Yang penting Oke, kita menang game. surprise Nazara! Happy birthday! First damage yang diberikan terhadap seorang Nazara. Kicking tadi terjadi terhadap Apro dan itu tidak equal. Head to head dengan kehilangan Nazara di saat turtle muncul nggak equal sama sekali. Iya, itu dia efek dari Jize ya. Karena IMU-nya berhasil ke IMO Vendor. Apro damage bahkan double wombo combo Chabro. Kehilangan 2 point kill. Permasukan dari tim Geekfam ada blazing duet dan ditutup begitu saja. Permasukan dari tim Geekfam mereka akan coba kehilangan tapi dapat Kenzinski. Save the day for Geekfam again. Wah, setidaknya langsung menekan kerugian sih. Tapi Yap. kalau bisa dibilang rugi ya tetap rugi karena mereka kehilangan sang jungler ya Om. Ya bener. Cuman masalahnya satu sih sebenarnya ini kayak ruginya jauh lebih untuk Navi ya. Karena tadi ketika Kenzie dapetin 1 point kill, ada 10 stack lethality loh. Dia udah punya Skypierce tadi. Baru banget lagi, Baru pas banget dia dapet. jadi. Iya ya, ini efeknya jadi lebih banyak. Dan ini dia MPL X3 Streamer. Halo Bang Fahsya. Halo Bang Fasya. Selamat datang di MPL Indonesia X3 Streamer. Ini dia dukung siapa ya? Ya, dia garuk gak gatel gue lihat. Bingung dia lah kok bisa ya. Wah tapi Jize flickernya per nothing loh. Dan auto Lihat. turret Bang Oji. Iya mahal banget itu tukerannya kan. Wah. Sudah ada glowing one di tangan dari Aboy juga. Tapi Audi ini bisa jadi satu surprise power juga dari Geek ya. Karena kan kita bermain di Dangerous Grass. Betul. Ini bisa banget mainin flicker. I'm offended. Yep. Asal dapatnya pas juga ya. Itu dia lightning ball yang gak ada follow up ya. Belum bisa karena terlalu jauh tadi.
Cuman ganggu sih ya tetap kalau untuk Eudora sendiri. Nah, Pasti. kalau buat Navi Om, apakah memang ini yang akan mereka lakukan aja sampai floor pertama mungkin? Ya, Atau gimana? Ya mereka bisa ngedelay aja karena kan di NA yang dibawa tadi early snowball. Ya, Nah, bawa aja sampai mid game karena mid snowball gak ada tadi early snowball. bener sih. Ya, drag game sampai dengan mid game Navi mereka udah punya pegangan nanti untuk grounding mereka biar gak terlalu goyang. Oke. Wah, clearnya cepat banget yang dilakukan oleh Nazara. The power of Pak Yono ya di depan sana. Tapi lihat permasukan dari tim Kick Fam. Vended memasang menuju ke round TC. One last hit. Masih dapatkan tapi pertukaran yang gak adil. Bahkan ada Nyandor yang ter-take down. Lagi dan lagi selalu pertukaran yang tidak adil untuk kedua belah pihak. Entah Kick ataupun Navi. Tapi kali ini di tangan dari Navi yang merugi. Tidak ada Andoryu, tidak ada Power of Retribution dan Kick Fam. Mereka bebas untuk bisa mendapatkan turtle perfectnya. Wow, perfect ya. 3 turtle untuk Geek berbanding terbalik dengan apa yang menjadi ekspektasi dari Navi juga. Dan tadi ada cover dari Marcel untuk ya siapa tahu di jalan pulang yang bisa dibegal lagi. Cuman ya untuk sejauh ini dari Navi mereka masih akan tetap menunggu aja. Yang jadi bahaya adalah kalau misalnya ini dibawa terlalu jauh. Karena dengan 2 outer turret yang hilang, berarti Geek bisa lebih aktif di tengah ya Om. Udah, mereka bisa ya mainin aja semuanya untuk bagian atas dan bawah ya. Ya Dangerous Grass diisi dengan pemain-pemain Geek. Minimal ya, ini Ruby-nya pasti bakal berada di barisan paling depan juga dengan I'm Offended yang bisa dipakai. Auditi sih. Wow, ini positioning yang bagus. Tapi gak bakal terlihat bagus kalau yang masuk rumput Apro ya. Pohon lagi. Pohon itu lagi. Tapi sekarang beda, pohonnya nggak terlalu cepat untuk dapetin item. Sama dia lebih squishy aja. Iya. Karena itemnya ini kan rapid boots. Masih jauh lah untuk jadi tebel gitu loh. Ya. 7 menit yang lumayan sunyi ya bisa dibilang. Karena biasanya kita bakal melihat Geek dengan team fight dan team fight. Tapi ini dibawa dengan tenang, tempo yang dipertahankan sama Navi memang untuk memperlambat apa yang bisa dapatkan sama Geek. Dan Chastis jadi item priority untuk auditisi juga ya Om? Yep. Pegang Chastis ini untuk bisa menghambat ya. Attack speed yang diberikan dari Zeon nanti. Lihat Kenzie-nya juga lumayan sakit ternyata untuk damage yang sudah diberikan. Sakit banget. Wow, Malah diangkat. Ini Andoryu yang di Pox juga nangis ini Om. Waduh, Chastis yang kedua nih ada di Marcel. Langsung mengcounter banget berarti ke arah Zeon. Yep. Tersiksa di dalam game ini seharusnya. Dan konsil dari Apro, ada target kah? Enggak ya, belum ada. Tapi yang perlu diperhatikan juga dari Gize sih. Ini bisa diam-diam menghanyutkan I'm Offended Flicker combo dengan Terrify kan. Wah, Karena dia Kars. Valentina. Instant kill sih kalau dia hilang. Instant kill dan Purify. Saturday kali ini for this time. Yep. Dia salah masuk rumput hampir instant kill. Ya sebenarnya ada 2 source skill ya yang bisa di-copy dengan Gize yang cukup oke. Yang pertama I'm Offended tadi, yang kedua jelas Detonas Welcome. Oh bisa juga ya. Ambil satu aja. Lock 1, mereka bisa all in di sana. Tapi setup harus dimainkan dengan Navi. Beda dengan game pertama, mereka bisa start duluan. Ini mereka harus mainin pancing, tarik ulur juga. Andoryu. Miss. Satu predik ya dari Audi juga. Ternyata gagal dan dia terus. Oke, Kars kali ini bukan yang menggunakannya, tapi Apro jadi cepat sekali untuk dilenyapkan. Untuk dari tahun depan memang I'm Offended. Marcel masih ada flicker keluar lagi. Dari kandang masih bisa selamat. Marcel tapi masih hidup kali ini untuk para pasukan dari tim Navi. Mereka melihat Lordnya tercolek. Dan sama-sama keluar flicker karena tadi Giza juga ngebuka spell tersebut. Dan dengan Lord yang sudah dipegang sampai setengah darah, nampaknya nggak ada celah untuk Navi bisa mendekat lagi. Wow, gimana nih Om untuk Navi? Ya ini yang mau gak mau nih Navi harus defense dulu. Meskipun ya Valentina sekali lagi ya ini bukan hero yang bisa clear cepat seperti Lilia mungkin, seperti Novaria juga. Mau gak mau ya mungkin tim fightnya bakal ada di bagian depan. Sedangkan Geek mereka sangat memaksimalkan Audi TV sekarang. Audi dengan Ruby-nya dia ini menjadi sebuah ancaman ya dengan Dangerous Grass yang memang sedang dimainkan sekarang. Dan juga Kenzie yang mulai menambahkan lagi. Adanya stack Skype. Tapi lihat di depan sana langsung ada konsol game yang ditutup. I'm Offended dikeluarkan begitu saja, damage yang besar. Dan bakal coba ditutup jalan dan damage yang masih belum bisa mumpuni. Permasukan dari tim Geek Fam, mereka berhasil melahap Apro. Ini dia yang sempat kita sampaikan tadi. Dengan adanya Apro yang sebagai roamer dengan Balearic tidak terlalu kuat dengan tidak ada item yang mumpuni. Iya, ini mau nggak mau dari Kars juga coba untuk nahan dulu ya. Cuman nggak bisa terlalu lama. Karena di area mid-nya pun ditekan habis-habisan sama Geek dan Nazara akan ikut memberikan follow up.
Wah, double knockout stripe akankah coba untuk bisa menutup karena Kars. Tapi nampaknya dengan tidak adanya anti regen, Kars masih bisa bersinar. Tapi sepertinya Kars akan bisa tumbang kalau misalnya para pasukan dari tim Navi lainnya tidak melakukan cover. Dan Kars mendedikasikan diri untuk bisa menyelesaikan Lord kali ini. Lordnya memang selesai, tapi Karsnya mencoba untuk bertahan. Dan nampaknya tak mampu karena damage yang diberikan terlalu besar. Itu dia. Kars mendedikasikan dirinya untuk bisa menyelesaikan Lordnya. Is it worth it or no? Bisa dibilang worth it lah ya, karena tengahnya kan nggak jadi diserang juga dengan pemain Geek yang lain, meskipun harus ditukarkan, tapi minimal ya itu ada waktu yang sempat didapatkan oleh pemain lain dari Navi juga. Contohnya di bagian topnya, atau kita lihat Andori lagi farming di sana. Midnya tadi sempat buat di-clear juga oleh Navi. Iya ya. Lumayan menukar, lama sih jujur tadi di bagian bottom lane buat bisa nge-take down ke arah Lordnya. Tapi ya sekarang kalau misalnya kita bisa bilang Geek masih pegang keunggulan yang jauh banget. Real time victory rate menuju 73%. Tapi ingat ini Navi. Ini Navi betul. Navi. Dan ingat juga ya, ini meta yang terbaru nih ya. Iya. Apapun angka 6.000 yang kalian lihat, bayangkan itu hanya ilusi. Bener-bener. Bisa hilang sewaktu-waktu. Om kadang 10.000, 11.000 nggak ngaruh ya. Betul. Iya, iya. Karena satu momen kan. Iya benar, karena harta titipan doang ya teman-teman. Waduh. Jadi kadang memang bisa diambil balik. Dan sekarang mereka juga harus mulai mengambil lagi nih. Entah source skill, spell menuju ke arah Lord selanjutnya. Ini Lord yang possible untuk dikontes kah oleh Navi? Iya, Masih possible. Menurut gue possible. Ya. Tapi mainin split push-nya dulu sih. Tahu kagetin juga nih, karena sama-sama pengen maksimalin Dangerous Grass kan. Iya, tapi split push lebih wise untuk dari Cloud-nya karena kita lihat dia udah punya Trinity Swift. Dia punya Purify juga, jadi ganking pun kayaknya masih butuh banyak orang di sana untuk dapetin Cloud. Tadi udah ngebuka sentry juga ya. Ini jadi informasi tambahan para player Geek sedang ada di mana. Tapi dengan 3 detik yang langsung menuju ke arah Lord, kita pun akan melihat rotasi yang dilakukan dari tim Navi ataupun dari Geek untuk repositioning lagi. Oh, nah ini dia. Udah mulai nunjukin dan bahkan Kars yang ngebuka terlebih dahulu. Tapi Andoriu memilih untuk mundur ke belakang. Marcel udah gak ngecas, tapi Afro terdeteksi. Posisi mencari di mana para pasukan dari tim Geek lainnya. Mereka terkena pound dikit demi sedikit. Langsung ada I'm Offended dikeluarkan Purify Center for this time. Apakah bakal coba dikembalikan kembali, tapi I'm Offended miss dari sosok seorang GC. Memilih untuk mundur dan Lord didapatkan tanpa ada kehilangan satu korban jiwa. Geek Farm kali ini mulai mengamuk. Tapi cepet banget ya tadi clear ke arah Lordnya. Nih yang lain lagi pada sibuk buat nyebrang gimana caranya masuk ke area Lord. Tapi Nazara udah selesai gitu aja. Dan sekarang kita ngomongin bagaimana offensive power dari Geek. Sedalam apa mereka bisa masuk, semasif apa kejutan yang bisa mereka berikan. Karena Kars masih terpantau ada di area top lane. Oke, lihat Kars akhirnya pulang dengan adanya Nazara, dengan adanya tangan merah. Sungguh berbahaya dapatkan Cisei. Almost tertekan, mundur ke arah belakang. Dengan ada battle mirror image berpasukan dari tim Geek Farm, mereka harus coba untuk sedikit demi sedikit mendapatkan poin kill. Tapi nampaknya di sana Afro tertekan. Lord diselesaikan dengan sangat cepat. Tapi damage yang diberikan terlalu sakit. Minion Wave masih bergerak di dua lane yang berbeda. Mid dan juga bottom lane. Apakah bakal endgame kali ini? Dive in apakah dilakukan oleh seorang Nazara? Tidak mau terlalu terburu, dipaksa depan, Diamond Pendant! Dipaksa ke depan kan Blazing dan from Zeon! Immortality pecah, terus seorang audisi, tapi mundur ke arah belakang dan bahkan Navi masih bertahan! Masih bertahan, gak ada yang tumbang juga dari Geek, tapi memang banyak banget spell yang harus terkuras. Cuman, good pointnya, hal baiknya adalah Navi punya kesempatan lagi. Waktunya diperpanjang, setidaknya sampai objektif selanjutnya mereka masih bisa pikir lagi nih gimana ya caranya untuk kembaliin keadaan. Iya, karena agak sulit nanti buat Navi kebalikin lagi ya. Kalau sampai Lordnya lagi-lagi didapetin dengan Geek, karena kita belum melihat Navi ini punya jawaban untuk Kenzie. Kenzie dari tadi ini safe banget di belakang. Iya. Bisa ngasih damage-nya. Gratis juga. Audi bisa jadi supplier dia nih ya buat narikin pemain-pemain dari Navi. Berarti distributornya Marcel. Iya. Geser-geser Afro ke arah manapun. Tapi ya memang dengan 30 stack kan dari sekarang buat Skypierce ya. Dan ya kita tahu sendiri nih juga ada Aboy yang jelas impactnya di dalam game ini nggak boleh kita lupakan sama sekali. Ya. Banyak sih, ini yang CC kan, ini jatuhnya heavy CC nih buat Geek sekarang. Banyak banget sisinya gila. Ya itu knock up. Knock up, Diffuse Brody, Don Run Wolfing. Dimakan Baras. Ball, Detona, Semuanya punya ya? Semuanya punya, iya benar. Buset dah. Dan yang bawa Purify memang ke arah Zeon dan juga Kars aja. Itu pun dengan kondisi Zeon di sini udah ketinggalan sekitar 2000 secara individual gold. Yang berarti secara itemization pun
masih harus nunggu sampai late game kalau misalnya emang pengen imbang ya Om. Nah ini beda banget nih kalau pakai Cloud sama kita ngomong soal hero late game Moskov misalnya. Iya. Kalau kayak gini Cloud sulit. Kenapa? Karena kan dia heavy CC berat lawannya. Sedangkan berbanding terbalik nih. Kalau Moskov enak juga nih main dari jauh nih Om. Ya. Dari depan. Karena di farm kita lihat dari front to back semua nih kalau main. Pasti sih, mereka pengen nabrak ya. Mereka makan siapapun yang ada di depan karena mereka ngebawain Brody. Iya. Bukan yang kayak nyicil gitu, satu lama ya. Ini kalau Brody paling 2-3 kali hit udah hilang. Suka banget tadi mereka untuk ambil ke arah Afronya. Tapi ya sekarang Dangerous Grace, lumayan berbahaya. Oh, terlihat posisinya. Terdeteksi oleh Nazara. Metal detector melihat di depan sana. Rumput. Rumput. Afro? Ingat, rumput yang diam itu lebih berbahaya daripada rumput yang bergoyang. Oh, mau dikontes. Afro berada di garis depan mata. Andoryu masih belum terdeteksi akan dikali dari Andoryu. Berhasil melakukan retribusi dan menuju ke arah belakang. Masih menjadi target utama. Berhasil melakukan satu point kill tapi Nazara berhasil dihindari oleh seorang Andoryu. Di fight di depan sana, terdapat memori. Gagal untuk apapun. Tapi satu informasi yang cukup mahal adalah no flicker for Kenzinski. Wah. Tapi sebenarnya ada space yang terbuka kok untuk Nazara ya. Tapi nampaknya nggak sempat untuk melakukan kontes retribution sedikit terlambat. Dan sekarang akhirnya posisi berbalik. Ini dia yang kita maksud. Ini Navi. Tim yang sangat sabar. Jangan pernah memperhitungkan mereka sudah keluar nih di satu game ya. Iya. Mentalnya sih Om, yang Betul. menurut gua harus diacungi jempol ini. Mentalnya. Dengan berapa ribu gold seperti kata Nevin tadi nggak ada artinya. Ya bisa ditutup aja ya kalau sekarang gold, apalagi kita udah masuk ke arah late game. Rasanya hanya jadi pembanding aja untuk kedua belah tim. Dan sekarang dengan Lord yang berjalan, aku rasa bisa dibawa masuk lebih dalam. Karena kan masih ada area of effect yang besar juga. Masih ada JC dengan ultimate-nya meskipun tanpa flicker. Itu yang mungkin jadi sedikit penghalang buat mereka main agresif. Yap. Jadi ya nantinya mereka hanya akan mengawal dulu ya. Cara 3 lane bisa di-push bareng tapi inner outer lebih penting untuk diambil oleh Navi semuanya. Oke, tapi mereka memang tahu kayaknya Lord ini bukan main course-nya. Wave management lebih menjadi poin utamanya di sini. Iya, setidaknya samain dulu lah ya dengan apa yang udah dimiliki Geek. 2 base turret kan mereka udah punya. Tapi kalau kita ngomongin clear, meskipun bukan tipikal defensive high ground yang tinggi dari arah mid lane, ini masih ada Pakuito. Clear powernya pun bisa diandalkan ketika masuk ke arah late game. Iya. Dan sudah hilang sebenarnya untuk Lordnya ya. Tapi sekaligus juga ini sangat mendekatkan dari sisi ekonomi. Oke, Afro dimakan, apakah bakal coba di-commit? Langsung mundur ke arah belakang, langsung ada dapat memory, hilang Afro di depan mata. Memilih untuk mundur terlebih dahulu berpasukan dari tim Navi. Langsung mereka retreat, fall back. Afro yang sekeras pohon aja berhasil tumbang. Apalagi yang lain bakal lebih instan. Dan di sini yang sangat menguntungkan dari Gifam adalah dengan adanya flicker yang sudah available lagi untuk seorang Kenzinski. Loh, kayak baru beberapa detik lalu mereka ada di sebelah kanan ya. Sekarang udah balik lagi punya sebelah kiri yang punya pressure. Begitu pentingnya satu player tumbang aja, efeknya berarti bisa kemana-mana. Yap. Dan sama halnya dengan Geek, kalau misalnya ada satu mistake lagi yang terjadi, kayak tadi lepas Lord misalnya. Wah, ini sih udah bakal susah. Buset, Kars. Kali ini bakal dipaksa, Emo Vendor tuh flicker bakal coba dipaksa. Kars masih coba untuk menyelamatkan dirinya dan Kars still surviving the jungle. Walaupun harus kehilangan Purify-nya, nggak masalah. Tapi dia memancing Auditisi dengan flickernya. Informasi yang lumayan cukup mahal kali ini. Mahal banget, apalagi udah mau menuju ke arah Lord ya dalam 10 detik lagi. Nah sekarang ngomongin ke arah lane jauh, apakah ini bisa diunggulkan oleh Navi Om dengan mengandalkan Cloud? Sangat bisa sekali ya. Karena dari sisi Geek sendiri ini kayak gak ada yang bisa buat kejar kan. Mobilitas yang dimiliki dengan Cloud itu sendiri. Kecuali Cloudnya memang bisa ketangkap juga. Cuman ya, pastinya dari Geeknya mereka akan mengincar front to back terus-terusan. Mereka punya Kenzie, ingat ini belum tumbang sama sekali juga. Oh, Audi? I'm offended. Afro lagi jadi targetnya. Udah di all in kah? Udah, all in tuh. Para pasukan dari tim Gifam bakal coba untuk mencari celah terlebih dahulu. Tapi satu yang hilang Om. Di mana Nazara? Gak kelihatan posisinya, itu yang cukup menakutkan untuk Andoryu sebenarnya. Oke, di cover sama Audi itu juga ya tadi. Dan sekarang mereka harus mulai fokus ke arah Lord sih. Ini Nazara nggak bisa bermain pikir-pikir lagi. Oh, bakal coba dimakan dengan ada Puri, mana belas, dan from Seon. Langsung ada Afro. Oh no. Shutdown pun terjadi. Wambak ke Bro dengan adanya Seon punya juga tumbang, tapi nampaknya di depan sana Kars berhasil memegangin ke arah Marcel. Nazara bakal coba dipegang, DJ ter-take down. Dan bahkan berpasukan dari Game Kickfun. Mereka kali ini berhasil mendapatkan 4 pemain. Looking for wipeout. Kars tersisa seorang diri. Mencoba untuk bertahan, wipeout.
Geek Fam berhasil membawa game ini ke game yang ketiga. Seperti Geek Fam biasanya, belum puas. Masih mau lebih. 3 game memang biasa mereka mainkan, tapi di game kedua mereka buktikan dengan draft